Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Bintaya, mahasiswi PGMI 2017 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa tips untuk menciptakan suasana belajar di rumah saat pandemi. Seperti yang kita ketahui, dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak pemberitaan yang muncul di media massa membuat kita takut untuk beraktivitas seperti biasanya. Setiap jam, ada saja penambahan pasien positif COVID-19, sehingga Indonesia segera mengambil sikap guna mencegah persebaran yang semakin meluas. Protokol untuk melakukan cuci tangan disuarakan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko dari wabah ini. Upaya untuk hidup bersih dan sehat sangat diterapkan di berbagai kota yang ada di Indonesia, mulai dari penyemprotan disinfektan hingga penutupan sementara sarana kota dari mal, pasar, bahkan institusi pendidikan. Saat ini, pelajar dan mahasiswa Indonesia tengah menghadapi situasi wabah pandemi virus corona. Semua pihak telah diminta untuk tetap tinggal di rumah saja. Sekolah maupun perguruan tinggi menerapkan pembelajaran dari jarak jauh atau secara online. Tugas-tugasnya pun diberikan secara online menggunakan berbagai aplikasi yang tersedia. Namun, aktivitas belajar dari rumah tak sepenuhnya berjalan dengan mudah. Belajar di rumah penuh dengan godaan seperti rebahan, menonton televisi, dan lain sebagainya. Berikut merupakan tips yang dapat membuat suasana belajar dari rumah tetap menyenangkan. Yang pertama, sediakan tempat belajar yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur memanglah nyaman, namun belajar sambil rebahan bisa membuat bagian badan pegal atau konsentrasi kita akan buyar. Kamu juga akan dengan mudahnya tertidur saat belajar sambil rebahan. Pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tak terlalu rendah dan tinggi dari posisi dudukmu. Yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Jika kamu terbiasa meminjam alat-alat untuk belajar kepada temanmu, saat ini siapkanlah alat-alat tersebut, seperti alat tulis, buku, Android atau laptop yang akan kamu gunakan untuk mengunduh materi. Pastikan jangan sampai alat-alat untuk belajar ini tak ada di meja belajarmu ya. Yang ketiga, tentukan waktu. Cara belajar efektif di rumah yang tak kalah pentingnya ialah kamu harus menentukan waktu atau buat jadwal yang mirip seperti di sekolah. Tidak perlu sama persis, misalnya menerapkan waktu belajar pukul 8 pagi sampai pukul 1 siang. Lalu selama 5 jam belajar itu, bagikan lagi berapa lama durasi belajar untuk mata pelajaran yang berbeda dan jangan lupa waktu istirahatnya. Dengan membagi waktu, jadwal belajar akan lebih terfokus dan tidak akan tertinggal materi yang disampaikan. Yang keempat, pastikan koneksi internet baik. Untuk menyiapkan segala materi pembelajaranmu, hal yang harus diperhatikan saat belajar dari rumah adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan memudahkan untuk tetap terhubung dengan guru maupun dosen saat belajar dari rumah. Kamu tidak harus
harus memasang jaringan internet di rumahmu. Kamu bisa menggunakan jaringan internet yang disediakan provider dalam Android. Pastikan juga provider teleponmu menjangkau daerah tempat tinggalmu ya. Yang kelima, sediakan camilan. Kegiatan belajar tentunya akan menguras tenaga. Meskipun secara fisik tak banyak bergerak, namun menguras tenaga karena berpikir. Agar tetap semangat dan tidak cepat lelah saat belajar, sediakan camilan favoritmu saat belajar. Tidak perlu keluar rumah, makanan favoritmu dapat dipesan melalui ojek online dan kamu dapat menikmatinya. Yang keenam, jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Belajar di rumah pasti tak luput dari gangguan-gangguan yang membuatmu kurang fokus. Gangguan tersebut bisa datang dari televisi, games, ataupun gangguan yang lainnya. Rumah sejatinya memang tempat untuk tenang, berkumpul bersama keluarga, dan beristirahat, sehingga dapat mengganggu untuk belajar. Saat ini, kurangilah akses kegiatan yang kurang bermanfaat yang dapat mengganggu konsentrasi belajarmu di rumah. Yang ketujuh, pastikan ruanganmu punya pencahayaan yang maksimal. Supaya mata dan kepalamu tidak pusing, perhatikan pencahayaan di tempat belajarmu. Jangan sampai ruanganmu minim pencahayaan ya, karena bisa membuat matamu rusak. Selain itu, belajar di tempat yang redup atau cenderung gelap akan membuatmu malas. Mata akan cepat terasa lelah dan lebih cepat mengantuk. Misalnya, tempatkan meja belajarmu di depan jendela kamar. Selain lebih banyak cahaya, kamu juga bisa melihat pemandangan di luar jendela kamar, sehingga tidak cepat bosan dan letih. Yang terakhir, minum air putih. Selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi yang dipelajari, fisik juga harus disiapkan agar lebih mudah dalam menerima pelajaran. Untuk itu, jangan lupa selalu sediakan air putih di meja belajar supaya konsentrasi tetap terjaga. Tidak hanya itu, rutin minum air putih sebanyak 8 gelas sehari dapat membuat tubuhmu semakin sehat. Kamu dapat menyiapkan air putih dalam botol agar tidak panas bolak-balik untuk mengambilnya. Itulah beberapa cara menciptakan suasana belajar di rumah yang bisa diterapkan saat pandemi. Tetap stay di rumah dan jangan keluar kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Ingat, kesehatan adalah segalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, kita semua tidak akan beraktivitas dengan baik. Tetap semangat dan berdoa supaya semua baik-baik saja. Saya Husna Bintaya pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.